Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah. Hari ini saya berada di sekolah tempat saya mengajar. Sekolah ini berada pada radius 3 km arah timur dari pusat kota Sumeneb. Sekolah ini eksis di lingkungan masyarakat perkotaan, yang mana masyarakatnya sangat heterogen. Ya, benar. Saat ini saya berada di SMP Negeri 2 Sumeneb, salah satu sekolah penggerak pertama di Kabupaten Sumeneb. Pada hari ini saya berkesempatan duduk bareng dan berbincang dengan Ibu Kepala Sekolah untuk mengulik tentang pembahasan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Segera kita berbincang dengan beliau, Ibu Nanik Mujiati SPD, Kepala SMP Negeri 2 Sumeneb. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ibu ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Hari ini saya ada tugas Ibu dari CGP saya di demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dimana nanti ini dari jawaban-jawaban yang Ibu berikan bisa memberikan semangat pada saya untuk bisa menjadi seorang pemimpin pembelajaran Ibu terhadap siswa kami. Begini Bu, pertanyaan yang pertama ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujudan moral? Dilema etika itu adalah keadaan di mana seseorang harus mengambil keputusan, dan keputusan ABC ini adalah keputusan yang sama-sama betul, sama-sama benar. Hanya saja di sini harus ketika kita memilih, maka pilihan itu harus disesuaikan dengan moral dan etika. Juga di sini juga tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Bagaimana saya memilih? Nah, di sini tentu saja saya pertama kali adalah budaya. Budaya ini ada sopan santun, kemudian budaya setempat. Yang kedua adalah peraturan. Dan yang ketiga ini adalah sesuai dengan karakteristik peserta didik, sehingga peserta didik itu bisa kita mengarahkan kepada pribadi yang lebih baik. Baik Ibu, pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya memilihnya adalah dengan menganalisis masalah. Setelah menganalisis masalah, kemudian kita sesuaikan dengan peraturan yang ada. Dari situ tidak melanggar peraturan dan juga etika yang paling sesuai, yang paling sesuai. Pertanyaan yang ketiga ini, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedur saya adalah observasi, maka saya akan menemukan beberapa masalah, sehingga masalah itu setelah diidentifikasi, kemudian kita bicarakan dengan personal yang mengalami
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus bidang etika itu? Tantangan kita karena masing-masing pribadi itu mempunyai pembiasaan di rumah yang berbeda, kemudian lingkungan yang berbeda. Tentu dalam hal mengambil keputusan itu ada sedikit perbedaan, sehingga dengan adanya perbedaan itu kita bisa menggunakan visi dan misi sekolah. Visi dan misi sekolah ini adalah sebagai penyatu tujuan pendidikan kita di sekolah. Di samping itu, dari berbagai kasus itu bisa disangkal secara logis. Jadi kita mengambil kesimpulan yang logis, bisa disangkal, kemudian kita mengutarakan atau membeberkan masalah itu secara logika. Disampaikan bahwa efeknya seperti ini kalau nanti dijalankan akibatnya seperti ini. Nah, dari visi dan misi sekolah itu maka akan menjadi pemersatu tujuan daripada sekolah. Berarti punya kolaborasi dari semua masyarakat. Semua stakeholder yang ada di sekolah beserta masyarakat. Makanya disusun visi misi sekolah. Baik Ibu, pertanyaan yang keenam Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus bidang etika? Tidak, tetapi saya akan mengamati jika terjadi dilema etika ini, bujukan moral dan dilema etika. Saya akan mengamati karena di sini kan juga ada pengurus sekolah. Pengurus sekolah ini selain jadi pengurus juga mengamati dilema atau bujukan moral yang ada di sekolah. Dari sini nanti kita pecahkan bersama apa yang harus kita lakukan. Ini ada beberapa tips yang saya gunakan adalah menganalisis. Jadi menganalisis setiap permasalahan yang ada. Analisis itu terjadi karena adanya penyangkalan paradok yang ada. Jadi misalnya dengan adanya sekolah penggerak. Nah, dengan adanya sekolah penggerak itu kurikulum kita disempurnakan, bukan berubah, tapi disempurnakan. Nah, ini tentu saja ada penyangkalan bagi guru atau bagi orang tua atau bagi siswa dengan situasi yang berbeda. Ada P5, kemudian cara mengajar yang berbasis siswa. Tentu ini semua harus berubah. Nah, perubahan ini tidak semua bisa menerima karena ada guru ataupun yang lain-lain ini sudah merasa di zona nyaman. Masih terkoneksi dengan yang Ya, betul. Jadi maka di sini harus ada analisis yang seksama. Dari analisis itu kemudian kita sambungkan dengan teori-teori yang mengandung nilai. Seperti teori belajar berbasis siswa, diferensiasi. Nah, ini kan betul, bukan berarti semua siswa itu sama penangkapannya, pengetahuannya. Jadi guru harus paham betul. Jadi guru memang lebih belajar lebih banyak lagi memahami karakteristik siswa. Memang banyak kerjanya, lebih banyak persiapannya, penyampaiannya juga lebih teliti. Tetapi di awal terbiasa enak. Nah, terbiasa menjadi enak. Untuk merubah ini ada guru yang menyangkal, ada siswa yang menyangkal. Karena hal yang baru itu mereka belum bisa menyesuaikan.
Dan yang terakhir adalah saya harus menyusun alternatif. Alternatif itu yang pertama, saya sosialisasikan sekolah penggerak itu pada wali murid. Kami undang ke sekolah, kami sosialisasikan tentang sekolah penggerak. Jalan ya Bu ya. Jalan, jadi tahu saja. ya, tahu perubahan. Kemudian guru, kurikulumnya itu bagaimana, apa saja yang harus dilaksanakan dan apa saja yang harus diperbaiki. Dan yang ketiga adalah bagaimana nilai perubahan yang dialami. Kalau kurikulum 2013 itu tidak ada P5. Kemudian di kurikulum Merdeka itu ada P5. Kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, inilah perbedaan-perbedaan yang harus saya laksanakan. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Pertanyaan terakhir Ibu. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang mempermudah saya adalah kekompakan dari stakeholder yang ada di sekolah. Jadi Bapak Ibu guru, TU, siswa, wali murid, kepala sekolah itu satu visi, satu misi. Jadi dengan satu visi dan satu misi itu memudahkan kita mencapai tujuan pendidikan. Nah, bagaimana saya caranya adalah dengan pendekatan persuasif tadi, ya, ke semua stakeholder di sekolah. Termasuk wali murid diadakan kayak pertemuan. Iya, wali murid itu kita datangkan minimal 1 kali dalam 1 tahun ketika menerima rapor. Nah, ketika kelas 7 itu ketika anak masuk, wali muridnya kita datangkan ke sekolah, kemudian kita sosialisasikan kurikulum baru. Yang kedua juga ada komunitas melalui grup WhatsApp. Itu setiap kali ada program itu kita sosialisasikan kepada orang tua. Jadi grup WhatsApp itu setiap wali kelas ya Bu ya? Setiap wali kelas, dan bila ada masalah bisa menyampaikan kepada saya ataupun pengurus di sekolah ini. Kita pecahkan bersama masalah itu. Masalah itu. Ya. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah penyampaian Ibu begitu sangat bermanfaat bagi saya untuk belajar lagi, belajar dan belajar. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Ibu juga membantu ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah saat ini saya berada di sekolah tempat saya pertama kali meniti karir saya sebagai seorang pendidik. Tepatnya 24 tahun yang lalu. Sekolah ini berada pada radius 10 km arah barat dari pusat kota Sumeneb. Sekolah ini eksis di lingkungan masyarakat pinggiran yang masyarakatnya sangat heterogen dan dinamis. Ya, benar. Saat ini saya berada di SMP Negeri 1 Lenteng. Salah satu sekolah yang termasuk sekolah penggerak angkatan kedua Kabupaten Sumeneb. Saya berkesempatan untuk duduk bareng serta berbincang bersama Ibu Kepala Sekolah untuk mengulik pembahasan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Segera kita berbincang dengan beliau, Ibu Tuti Kurniawati MPD, Kepala SMP Negeri 1 Lenteng, Sumeneb. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Ibu Didi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat, baik. Mudah-mudahan Bu Didi juga ya. Amin Ibu. Maaf sekolahnya tambah bagus Ibu, tambah asli ya. Ya Alhamdulillah
lagi. Lama nggak ke sini. Iya, Bu Rin sudah lama. Bu Rin tuh sudah bertahun-tahun ya di sini ya. 19 tahun ada di sini. 19 tahun, mulai tahun 2002 ya. Tahun 2000. 2000 mulai tahun 2000. Lahir ada di sini, terus Iya. tahun 2012 saya mutasi ke SMP 5, lanjut ada sekarang di SMP 2. Jadi sekitar 5 tahunan di luar Kita 5 tahunan ya. Begini Bu, terkait dengan tugas saya Ibu sebagai CGP Angkatan 10, di sini ada tugas di demonstrasi kontekstual, tepatnya di modul 3.1 Ibu, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Di sini saya akan belajar juga kepada Ibu sebagai seorang pemimpin. Nanti saya juga akan jadi seorang pemimpin pendidikan, pembelajaran. Amin, amin. Dia belajar adalah siswa Iya, Ibu. betul, Gitu lah. mudah-mudahan. Jadi sebagai seorang pemimpin pembelajar atau seorang guru, kita kan punya apa ya, semacam etika juga bagaimana kita menghadapi siswa yang bermasalah. Ya, Jadi saya belajar juga sama Ibu. sama-sama belajar. Begini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi itu? Saya misalnya di sini kan kebetulan kasus-kasus sebenarnya kan tidak terlalu banyak ya. Tapi memang ada satu kasus-kasus di mana kita itu harus memilih mana yang lebih apa itu diprioritaskan dan sebagainya. Itu kadang kita kan bingung seperti itu. Tapi di antara kasus-kasus itu Bu Diri, meskipun itu misalnya sama-sama yang harus kita pilih, pasti ada yang paling diprioritaskan untuk dipilih. Yang ada yang lebih ya? Yang paling lebih. Jadi ini manfaatnya nanti apa? Misalnya sama-sama bagusnya ya. Di antara yang sama-sama bagusnya saya identifikasi manfaatnya lebih banyak yang mana. Nah, kalau kira-kira manfaatnya itu yang lebih banyak ke umum, maka itu yang saya pilih. Ya, seperti itu Bu Diri. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk yang kasus-kasus ini, untuk kepentingan Yang sama. yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, Sama-sama gitu ya. Saya dalam mengambil keputusan itu, selama saya masih bisa berpikir sendiri, Bu Lilin ya, selama saya yakin bahwa apa yang akan saya laksanakan itu benar, maka saya itu saya secepatnya ambil keputusan itu tanpa artinya menunda lagi seperti itu. Dan itu saya ambil kadang tidak perlu berkomunikasi dengan pihak stakeholder di sini, karena takut nanti terlalu banyak masukan malah saya bingung. Jadi apa yang sudah saya yakini itu benar, maka itu saya putuskan. Dan alhamdulillah hasilnya memang bagus. gitu. Alhamdulillah ya. Bagus itu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Misalnya dalam menghadapi ini masalah mengambil keputusan. Oh, misalnya nanti ada artinya takut ada siswa yang bermasalah. Ada siswa yang bermasalah, tetapi coba contoh konkretnya dulu ya. Gini, seperti misalnya ada siswa, dia sebenarnya anaknya baik gitu, baik sama guru itu sopan, cuma Ya. dia terkendalanya adalah di absensi misalnya, Oh, sering tidak gitu. masuk gitu. Iya. Apa yang Ibu lakukan dalam Kalau saya seperti ini sekarang, berkaca dari pengalaman-pengalaman yang lalu ya, takut ada dilema-dilema seperti itu, maka di sini seperti ini. Sejak kepemimpinan saya ya Bu Lilin ya. Jadi ketika anak itu di sekolah kira-kira itu sudah tidak masuk berapa hari, sudah ada prediksi ini nanti takut alfanya banyak sehingga menyebabkan dia tidak naik kelas. Ya. Nah itu cepat diantisipasi dengan cara saya tuh mengkomunikasikan dengan wali kelas ya, kemudian pihak BK, bagaimana mereka saling kita berkolaborasi, artinya mereka cepat-cepat mengantisipasi dengan mengunjungi, dengan visitasi begitu. Iya kadang malah dijemput ya. Ada komunikasi juga dengan wali kelas. Dengan wali murid seperti itu Bu Diri. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kasus-kasus yang ini, contohnya yang siswa yang paling efektif ya. Yang paling efektif itu ketika ini bukan hanya yang masalah tidak masuk ya, tapi hampir semuanya. Ya itu sebenarnya semuanya efektif. Cuma saya merasa lebih efektif ketika saya bertemu dengan anak itu sendiri. Komunikasi saya dengan anaknya, dengan orang tuanya, itu alhamdulillah banyak anak yang mau berhenti di sini Bu Lilin. Sudah berapa kali saya ajak komunikasi. Artinya saya menggunakan persuasi tuh, metode persuasi, membujuk, pendekatan, merayu-rayu istilahnya ya. Alhamdulillah mereka itu berubah dan mau tetap sekolah di sini Bu Lilin. Iya, seperti itu. Jadi antara komunikasi seorang pemimpin terhadap Iya, kan seorang pemimpin harus turun langsung juga kan, seperti itu. Iya. Terus
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan? Tantangannya. Tantangan dalam mengambil keputusan Bu Ririn ya. Iya. Kadang seperti ini, apa itu namanya? Saya mengambil keputusan ya. Karena kan ada misalnya namanya suatu komunitas itu kan tidak sama Bu Ririn. Iya kan? Dia harus punya komunikasi. Kadang ada saya beliau. Nah, itu Bu Ririn, saya ketika saya mau mengambil kebijakan seperti itu, ini pasti berat ini. Ini pasti ada yang seperti ini. Ada yang komplain. Maka itu sebelum saya floorkan, maka saya akan komunikasi dengan orang-orang yang saya kira, nah itu akan ada apa ya? Dia itu berefek kurang baik, gitu, seperti itu. Iya, saya komunikasikan dulu. Dan saya tentunya mengkomunikasikan dengan para guru-guru stakeholder yang ada di sini, Bu Ririn juga. Terus ini Bu lagi, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam mengambil keputusan itu? Ada jadwalnya kan? Kalau itu artinya kejadian-kejadian itu ya, misalnya itu hanya kasustis ya, atau itu insidental ya, saya tidak pakai jadwal Bu Ririn. Langsung ya pada Iya, kalau jadwal itu kan biasanya terkait program-program apa yang menjadi perencanaan saya, agenda saya misalnya. Kecuali kalau misalnya itu suatu agenda harian, oh besok saya apa yang akan saya laksanakan, oh saya harus begini, saya harus mengambil keputusan ini, saya harus mengeluarkan itu, saya mesti diagendakan Bu Ririn. Ya. Ini Bu lagi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus genetika? Iya. Adakah orang-orang atau faktor-faktor? Orang-orang. Memang di sini ketika saya mengambil keputusan dalam kasus genetika di sini artinya banyak orang-orang pendukung, orang-orang yang mendukung. Kan Bu Ririn tahu sendiri ya, di sini kan guru-gurunya sangat kondusif, ya, saling mendukung, tidak gap-gap. Nah, sehingga Di sini kekompakannya sehingga itu merupakan hal yang ada kalanya saya ini karena sebagai situasi serius ya di kedinasan, saya bertindak sebagai seorang kekeluargaan yang kuat. Ini saja yang saya ingin bincang-bincang ringan dengan Ibu Tuti, Kepala Sekolah Listrik Galenter. Terima kasih juga. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sukses ya Bu Ririn ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah saat ini saya berada di sekolah luar kota, tepatnya pada radius 40 km arah barat dari pusat kota Sumeneb. Sekolah ini eksis di lingkungan masyarakat yang religius dan agraris, khususnya para petani tembakau yang sangat top. Ya, benar. Saya berada di SMP Negeri 2 Pasongsongan, salah satu sekolah yang termasuk sekolah penggerak angkatan pertama Kabupaten Sumeneb. Saya berkesempatan duduk bareng serta berbincang dengan Ibu Kepala Sekolah untuk mengulik pembahasan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Segera kita berbincang dengan beliau, Ibu Dr. Anda Suliati, Kepala SMP Negeri 2 Pasongsongan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah pagi ini kami sehat dan terima kasih atas sudinya Bu Ririn bermain di sekolah kami. Alhamdulillah Ibu. Ya, jauh ya Bu ya. Iya, jauh sekali dari kota. Begini Ibu, ini terkait dengan tugas saya sebagai CGP Angkatan 10 di tugas demonstrasi kontekstual, yaitu di modul 3.1 Ibu, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dimana nanti di sini ada kaitannya dengan saya sebagai calon guru penggerak akan mengambil pembelajaran dari Ibu. Bagi nanti saya akan menjadi seorang pemimpin, pembelajaran bagi siswa saya. Ya. Di sini ada 7 pertanyaan yang akan saya sampaikan Ibu. Yang pertama yaitu, selama ini bagaimana
Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Begini, dari kasus yang ada dapat dibedakan menjadi dua, yaitu antara dilema etika yang berdasar antara benar melawan benar, dan rujukan moral yang berdasar pada benar melawan salah. Dan cara saya mengidentifikasinya adalah sebagai berikut. Saya selalu berkoordinasi dengan tim dengan cara terjun langsung di lapangan, bagaimana kasus-kasus itu terjadi dan mencari siapa saja yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut, dengan melihat kebenaran dan bermusyawarah untuk mengambil keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti itu. Jadi yang paling benar dulu. Iya, betul. Pertanyaan yang kedua ini, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, memang kasus-kasus itu merupakan dilema bagi saya, di mana sebagai pemimpin dan selama ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus dua kepentingan yang sama-sama benar didasarkan pada rasa peduli, kasih sayang, dan memikirkan dampak yang paling positif pada kemajuan sekolah baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi itu yang kami pikirkan. Jangka panjang. Iya, betul. Pertanyaan ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Jadi langkah-langkah yang saya ambil dalam pengambilan keputusan selama ini adalah dengan melakukan analisis kasus dulu. Kemudian melihat siapa yang terlibat, nilai apa saja yang bertentangan, dan data dan fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran atau salah atau bagaimana dampaknya sekolah. Baru pengambilan keputusan dapat saya ambil. Jadi kita bersama-sama dulu ya? Iya, bisa jalan. Iya, betul, seperti itu. Baik Ibu, pertanyaan yang keempat Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang menurut saya yang paling efektif adalah mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus ini, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, dan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Dan saya perlu mengadakan pertemuan dengan tim dan komite sekolah untuk mendiskusikan tentang kasus ini agar pengambilan keputusan yang saya ambil benar-benar tepat dan efektif. Berarti ada komunikasi dari warga sekolah. Iya, warga sekolah. Iya, betul. Paling orang tua murid dan komite. Berarti ada kerjasama di situ. Betul. Ya, masalah yang ditimbulkan itu Iya, telah benar. terselesaikan Dengan baik dan efektif. Pertanyaan kelima Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus pendidikan? Hal yang merupakan tantangan adalah mempertimbangkan segala dampak yang ada, berpikir dengan matang dan tidak emosi, dan menentukan tentang nilai-nilai kebenarannya. Seperti itu. Iya, jadi misalnya hati boleh marah, tapi kepala tetap harus dingin. Paling enggak pergi kemana dulu, sudah emosinya hilang, baru kita memutuskan seperti itu, supaya tidak terjadi banyak konflik. Seperti itu. Pertanyaan yang keenam Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Saya Bentuk kira- gambarnya itu seperti apa Ibu? Oh iya. Saya kira untuk jadwal khusus tidak ada, karena kasus-kasus itu munculnya kan tidak rutin. Iya, iya, betul. Jadi pada kasus yang bersifat ringan biasanya langsung kami selesaikan pada saat itu juga, ya di tempat. Dan juga namun jika ada kasus-kasus yang lebih besar dan perlu waktu tertentu untuk menyelesaikannya, kami kan harus berembuk dengan tim, kita komunitas sekolah, orang tua siswa, dan pada siswa yang bersangkutan juga. Jadi seperti itu. Untuk jadwal khusus tidak ada, karena sifatnya kondisional kan. Iya, iya, betul. Pertanyaan yang terakhir Ibu ini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam
bisa bekerja sendiri Iya. karena sudah ada teamwork. Iya. Jadi mereka-mereka yang membantu kami adalah Wakasek, Wakasek kesiswaan, humas, serta komite sekolah, serta wali siswa. Iya, jadi dengan warga sekolah yang lain dan saling membantu jika kayak ya merupakan teamwork lah. Sekolah tidak akan berjalan maju tanpa ada kerjasama yang baik antar warga sekolah. Pada intinya harus ada kerjasama, kolaborasi. Betul, kolaborasi. Dan di mana nanti pada intinya usaha itu harus juga Berpihak pada siswa seperti yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewangga kita bahwa pendidikan harus menghamba pada siswa seperti menghamba dalam agenda yang positif, dalam hal yang positif seperti itu Bu Riri. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih juga hari ini sudah saya menyampaikan melakukan wawancara dengan Dr. Anja Suliati sebagai kepala sekolah SMP Palembang. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses, semangat. Dadah.